Annyeonghaseyo. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema penyertaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan bacakan Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Dalam kisah hari ini kita bisa menemukan murid-murid Yesus yang diselamatkan di dalam situasi yang berbahaya, yaitu angin ribut dan gelombang besar di suatu danau. Bukankah seperti ini yang ingin kita alami di saat ini? Di dalam situasi yang berbahaya saat ini, tapi kita tetap diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka kita akan merenungkan 3 hal dalam kisah hari ini, supaya kita juga tetap merasakan damai sejahtera dan tetap diselamatkan oleh Yesus di masa-masa sulit sekarang ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menderita. Ayat 23 sampai 24 dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Bapak Ibu, coba bayangkan apa yang sedang dirasakan oleh murid-murid Yesus di danau itu. Mereka begitu rajin melayani Tuhan. Mereka begitu rajin mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi mereka. Tetapi mereka sedang mengalami kesulitan, menderita, hampir mati. Mungkin di antara mereka ada yang merasakan kecewa, ada yang merasakan menyesal. Kalau begitu, bagaimana dengan kita? Bagaimana respons Bapak Ibu terhadap peristiwa yang sedang terjadi kepada kita saat ini? Bapak Ibu, walaupun kita berharap kita selalu sukses, kita selalu beruntung, kita selalu diberkati Tuhan karena kita percaya kepada Yesus. Tapi apa yang ditekankan oleh Alkitab adalah jikalau kita percaya kepada Yesus, kita menderita seperti murid-murid Yesus di dalam peristiwa ini. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa kita sebagai pengikut Kristus harus menderita? Mengapa kita menderita padahal kita rajin melayani Tuhan, rajin mengikut Yesus? Karena kita ini adalah milik Tuhan Yesus, bukan milik dunia. Maka dunia membenci kita. Yohanes pasal 15 ayat 19 dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Meskipun kita hidup di dalam dunia ini, tetapi bukanlah kita ini milik dunia, tetapi Tuhan Yesus, Dialah pemilik hidup kita. Amin. Maka dunia membenci kita. Jadi jangan heran terhadap masalah atau penderitaan. Malah bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan ingin membuat iman kita jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh melalui penderitaan, kesulitan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu, perahu itu mudah tergoncang, berbeda dengan kapal besar. Jikalau gelombang kecil datang, perahu itu mudah tergoncang. Demikianlah dialami oleh Yesus dan murid-muridnya sekarang. Diombak-ambingkan oleh angin ribut dan gelombang besar. Tetapi Yesus hanya tidur, tidak berbuat apa-apa untuk murid-muridnya. Bukankah kita juga seringkali merasakan seperti ini? Katanya mengasihi aku, tapi kok cuekin aku. Kita merasa Yesus tidak peduli sama penderitaan kita. Sepertinya Yesus tidak perhatikan pergumulan kita saat ini. Jadi pentingnya poin kedua ini. Ingatlah dengan baik-baik Bapak Ibu poin yang kedua ini, yaitu Yesus menyertai kita senantiasa. Di mana Yesus sedang berada? Posisi manakah Yesus sedang berada? Yesus sedang berada di dalam perahu yang sedang terombak-ambingkan. Yesus sedang berada di tengah-tengah murid-muridnya yang penuh ketakutan. Ketika murid-murid Yesus menderita, Yesus pun ada di situ bersama dengan mereka. Itulah kabar baik bagi kita. Di dalam situasi pandemi COVID-19, kita menderita, tapi Yesus juga tetap menyertai kita, tetap bersama dengan kita. Amin. Yang terakhir, persoalannya bukan angin ribut, tetapi ketertutupan mata iman kita. Menghadapi angin ribut, murid-murid Yesus berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Mereka takut sekali, karena mereka
hanya melihat situasi mereka. Mereka hanya melihat kondisi di sekitar mereka. Maka mereka takut. Belum bisa melihat Yesus. Belum bisa percaya kepada Yesus bahwa Dia sanggup mengatasi segala sesuatu. Maka setelah Yesus bangun, langsung berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Di sini sangat jelas Bapak Ibu, bahwa jikalau kita takut, itu berarti kita tidak percaya kepada Yesus. Kalau kita takut, berarti iman kita belum ada. Karena lawan kata daripada iman adalah takut. Oleh sebab itu, kita harus memanggil nama Tuhan Yesus. Kita harus memikirkan Tuhan Yesus, agar Tuhan membuka mata iman kita lebih besar lagi. Agar mata iman kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita harus panggil Tuhan Yesus. Kita harus memikirkan Dia, sehingga Dia akan menyatakan kuasanya kepada kita, sehingga kita tetap diselamatkan di dalam situasi sulit saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.